Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kelas 3 Musdalifah, Multazam, dan Arafah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar di tematik 3B subtema 2. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyapa kalian dengan tagline level 3. Level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Cuaca mempengaruhi aktivitas atau kegiatan manusia. Bila cuaca buruk, orang akan memilih melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, mempersiapkan perlengkapan menghadapi perubahan cuaca. Yang harus dipersiapkan adalah mantol atau jas hujan, kemudian yang kedua payung, yang ketiga jaket, dan yang terakhir adalah vitamin dan obat-obatan. Ini adalah perlengkapan yang harus kita siapkan saat menghadapi perubahan cuaca. Manfaat cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama yaitu cuaca cerah atau panas. Manfaatnya yaitu yang pertama, kita lebih leluasa melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, kita dapat menjemur pakaian dan lainnya. Selanjutnya yaitu cuaca hujan. Manfaatnya yaitu dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya, membantu petani dalam pengairan sawah. Ini adalah manfaat cuaca bagi kehidupan manusia. Baik cuaca panas dan cuaca hujan masing-masing memiliki manfaat. Nah, sekarang waspada perubahan cuaca terhadap kesehatan. Cuaca panas. Ketika cuaca panas, suhu tubuh akan meningkat. Tubuh akan bekerja keras agar keadaan tubuh seimbang. Ketika tubuh terlalu panas, maka jantung menjadi lemah. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk mendinginkan tubuh, yaitu dengan berkeringat. Makanya saat cuaca panas kita mengeluarkan keringat yang banyak. Itu adalah cara tubuh untuk membuat tubuh kita menjadi dingin. Namun kita harus membantu tubuh kita. Nah, yang pertama, memakai pakaian yang longgar. Yang kedua, minum air yang cukup untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Yang ketiga, hindari panas matahari saat siang hingga pukul 3 sore. Nah, selanjutnya yaitu cuaca hujan. Yang harus kita waspadai saat cuaca hujan, pergantian cuaca dari panas ke dingin membuat tubuh harus beradaptasi dengan suhu di sekitar yang berbeda dari sebelumnya. Adaptasi yang dilakukan tubuh yaitu dengan menghangatkan diri. Untuk menghangatkan diri dibutuhkan banyak kalori yang banyak. Tubuh yang tidak siap akan melemah daya tahan tubuhnya. Tubuh yang daya tahan tubuh melemah akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan tindakan berikut. Agar tubuh kita tidak lemah, kita harus yang pertama, memakan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, menjaga kebersihan agar kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga, yaitu memakai pakaian yang tebal dan hangat. Ini adalah cara untuk bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Teman-teman, baca cerita di halaman 62. Bermain saat cuaca panas. Saat udara saat siang hari sangat panas, tetapi pada malam hari suhu udara terasa dingin. Dampak perubahan tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap penyakit. Penyakit apa saja? Yaitu flu, mimisan karena disebabkan panas dalam, sakit kepala, sesak napas, dan saluran pencernaan. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan cuaca.
Nah, selanjutnya yaitu cuaca ekstrim. Nah, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya ada satu cuaca. Keadaan akan menjadi kacau. Coba bayangkan, bila hujan terus-menerus, maka udara akan terasa dingin. Begitupun dengan cuaca panas terjadi terus-menerus, maka udara akan terasa panas. Namun, saat ini cuaca dapat terjadi secara ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Nih, cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Nah, misalnya hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Jadi kalau panas, musim panas yang berkelanjutan yang terus-menerus, maka akan terjadi kekeringan. Begitupun dengan hujan yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan berbagai macam bencana banjir. Nah, cuaca ekstrim nih, dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, memberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Nih, jadi dampak cuaca ekstrim itu dapat berupa kekeringan, terus kemudian banjir, tanah longsor, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah tindakan yang perlu diperhatikan untuk menghadapi cuaca ekstrim. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, jangan lupa banyak meminum air putih. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, olahraga yang teratur. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan. Yang keenam, mengkonsumsi vitamin. Yang terakhir, mempersiapkan barang-barang lain seperti payung, jas hujan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Nah, di setiap tema pasti kita akan mendapatkan informasi yang memiliki kata khusus. Nah, kata khusus merupakan istilah yang artinya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Makna dari kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Selain itu, teman-teman bisa mencari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya ada kata-kata yang tidak dipahami teman-teman, itu bisa dicari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih, membuat daftar kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Nah, kita tadi sudah belajar mencari informasi dari tentang teks keadaan cuaca. Kita dapat menemukan kata-kata khusus yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Arti kata-kata khusus dapat kita cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Cuaca berawan, ditandai sinar matahari tertutup oleh awan. Nah, apa sih arti dari kata berawan? Kata berawan mempunyai arti diliputi oleh awan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sudah mengetahui arti sebuah kata itu, maka kita akan mudah untuk menyusun sebuah kalimat. Nih, arti kata yang berhubungan dengan cuaca. Ada awan. Awan itu apa arti katanya? Oh, kelompok butiran air, es, atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer, lapisan ya. Kemudian hujan. Hujan itu apa? Artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang ketiga, matahari. Matahari yang sering kita lihat. Artinya apa? Titik pusat tata surya yang berupa bola gas yang mendatangkan terang dan panas pada siang hari. Yang keempat, mendung. Mendung itu apa sih teman-teman? Awan yang mengandung hujan. Nah, ini adalah arti kata yang berhubungan dengan cuaca. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman. Ada banyak sekali, ada petir dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui kata-kata khusus,
kita dapat mudah dalam menyusun kalimat. Misalnya, ada kata awan, lalu bisa kita susun kalimat dengan seperti ini. Awan hitam menandakan cuaca hujan. Terus selanjutnya yaitu hujan. Kita bisa buat kalimat, saat hujan turun udara menjadi dingin. Nah, kemudian yang contoh ketiga yaitu petir. Hujan sangat deras disertai dengan petir. Nah, dengan mengetahui arti sebuah kata, kita dapat menyusun kalimat. Nah, selanjutnya teman-teman, tugas di halaman 54, ayo mencari tahu. Kemudian di halaman 72, ayo berlatih. Di halaman 68, ayo berlatih. Cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini tentang cuaca. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.